Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsala Gusneva dengan NPM B1A022048. Baiklah, di sini saya akan membuat video infografis mengenai materi patologi sosial dan masalah sosial. Adapun tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah patologi sosial yang diampu oleh Ibu Helda Rahmasari SHMH dan juga Ibu Dwi Putri Lestarika SHMH. Baiklah, langsung saja. Dalam kesempatan kali ini, melalui video infografis ini, saya akan menjelaskan mengenai patologi sosial. Patologi sosial adalah gejala-gejala sosial yang dipandang sebagai penyakit masyarakat, karena bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum yang berlaku, serta dapat membahayakan keteraturan sosial. Di dalam konteks ilmu hukum dan sosiologi, patologi sosial menjadi indikator adanya masalah dalam sistem sosial, struktur hukum maupun kebijakan yang mengatur masyarakat. Secara lebih spesifik, patologi sosial adalah berbagai bentuk penyimpangan sosial yang menyalahi norma sosial dan atau aturan hukum, sehingga menimbulkan keresahan, gangguan ketertiban, dan bahkan dapat mengancam stabilitas sosial. Disebut sebagai penyakit dikarenakan 3 alasan utama. Yang pertama, merusak tatanan nilai yang disepakati bersama, dan yang kedua, menyebar dan menular sehingga jika tidak dikendalikan dapat memperburuk kondisi sosial secara luas. Dan yang ketiga, memerlukan penanganan atau intervensi melalui pendekatan sosial, hukum, dan kebijakan publik. Nah, salah satu ahli mendefinisikannya yaitu menurut Kartini Kartono, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma, kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Ada beberapa karakteristik yang dapat dikatakan sebagai patologi sosial. Yang pertama, bertentangan dengan norma hukum dan atau norma sosial. Perilaku yang muncul jelas melanggar aturan tertulis atau hukum positif maupun aturan tidak tertulis seperti hukum adat, norma sopan santun, atau nilai agama yang hidup di dalam masyarakat. Yang kedua, menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat merasakan ketidaknyamanan, rasa takut atau ancaman, misalnya meningkatkan aksi kriminal, membuat warga enggan keluar pada saat malam hari. Dan yang ketiga, menimbulkan kerugian baik individu maupun kolektif. Dan yang keempat, membutuhkan intervensi sosial maupun hukum. Penanganan patologi sosial tidak hanya diberikan atau diselesaikan secara individual. Diperlukan campur tangan lembaga sosial, penegak hukum, serta kebijakan negara untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkannya. Adapun ciri-ciri ini menjelaskan bahwa patologi sosial bukan hanya masalah moral pribadi, tetapi masalah struktural yang menyangkut keteraturan dan keadilan sosial. Patologi sosial tidak timbul secara sederhana, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Adapun faktornya ialah yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi di mana kesenjangan ekonomi yang besar seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpastian pendapatan dapat mendorong perilaku melakukan tindakan menyimpang, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, atau perdagangan yang ilegal. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi menjadi pemicu awal meskipun bukan satu-satunya penyebab. Yang kedua, faktor kultural. Budaya yang permisif terhadap kekerasan, budaya konsumtif, gaya hidup yang hedonisme, serta menurunnya internalisasi nilai moral dan agama dapat melahirkan perilaku menyimpang. Misalnya budaya gang atau geng motor, budaya instan untuk memperoleh kekayaan, dan atau budaya malu yang lemah terhadap pelanggaran norma. Selanjutnya, faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi seseorang individu. Disfungsi dalam keluarga seperti kurangnya kasih sayang, pola asuh yang otoriter, atau justru terlalu membebaskan, konflik rumah tangga, serta KDRT, sehingga perceraian dapat menjadi latar belakang kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, maupun perilaku yang agresif. Dan yang keempat, faktor hukum, yang mana penegakan hukum yang lemah, adanya diskriminalisasi, korupsi di berbagai lembaga penegak hukum, serta sanksi yang tidak tegas membuat pelaku tidak jera dan menurunkan wibawa hukum. Ketika hukum tidak bekerja secara efektif, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan cenderung mencari jalan pintas, termasuk melalui tindakan anarkis. Dampak patologi sosial dapat dilihat dari berbagai level, seperti yang pertama, dampak terhadap individu. Patologi sosial dapat merusak moral, mental,
pelaku maupun korban. Bagi pelaku, penyimpangan dapat menimbulkan ketergantungan, misalnya pada pengguna penyalahguna narkoba, hingga yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, terjebak dalam stigma sosial dan dikenai sanksi pidana. Selanjutnya, bagi korban, timbulnya trauma, rasa takut, dan hilangnya rasa aman. Lalu, dampak terhadap keluarga. Keluarga yang anggotanya terlibat di dalam tindakan menyimpang akan mengalami disharmoni, di mana timbulnya konflik internal dan beban ekonomi. Misalnya, ketika salah satu anggota keluarga dipenjara atau kecanduan narkoba, keluarga harus menanggung beban finansial dan psikologis sekaligus lainnya. Yang ketiga, dampak terhadap masyarakat. Patologi sosial meningkatkan angka kriminalitas dan mengganggu kohensi sosial. Kepercayaan antar warga menurun, solidaritas melemah, dan potensi konflik horizontal meningkat. Lingkungan yang banyak terjadi penyimpangan juga cenderung ditinggalkan sehingga menimbulkan strategi sosial dan ketidaksetaraan wilayah. Dan yang keempat, dampak terhadap negara dan hukum. Negara menanggung beban besar pada sistem peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemasyarakatan. Tingginya patologi sosial ini juga dapat menurunkan wibawa hukum dan mengancam stabilitas nasional. Korupsi, kejahatan terorganisir, dan kekerasan yang meluas dapat menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun beberapa bentuk nyata patologi sosial yang sering ditemui di dalam masyarakat antara lain seperti kriminalitas, kenakalan remaja, perdagangan orang, korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, kriminalitas meliputi berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, dan tindak pidana lain yang diatur di dalam hukum pidana. Kriminalitas merusak rasa aman dan dapat menimbulkan efek domino berupa ketidakstabilan sosial. Dan yang kedua, kenakalan remaja, di mana misalnya tawuran, balap liar, penyalahgunaan alkohol, perundungan, serta perilaku destruktif lainnya. Selanjutnya, pada perdagangan orang, termasuk tindak pidana perdagangan orang, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan penjualan organ tubuh. Praktik ini melanggar hak asasi manusia secara berat dan melibatkan jaringan kejahatan terorganisir dan seringkali terjadi di lintas negara. Yang keempat, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kepercayaan publik, memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat pembangunan. Dan yang kelima, penyalahgunaan narkoba, penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di luar kepentingan medis yang menimbulkan ketergantungan, kerusakan fisik dan psikis, hingga kematian. Penyalahgunaan narkoba juga sering menjadi pemicu tindak kriminal lainnya. Misalnya, dapat menyebabkan pencurian untuk mendapatkan uang dalam hal membeli narkoba. Dan keenam, kekerasan dalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik atau psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan di dalam rumah tangga merusak fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan dan pembentukan karakter, serta menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban, terutama pada anak. Baiklah, demikian video infografis yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.